Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, sesuai dengan janji saya kemarin, saya akan memberikan edukasi tentang rematik itu apa, terus tanda-tandanya apa saja, terus faktor-faktor timbulnya rematik itu apa saja, kemudian ada cara penanganannya itu bagaimana Ibu. Baik Ibu, sebelum mulai, nanti kalau misalkan dari penjelasan saya yang masih kurang jelas, Ibu bisa tanyakan. Baik Ibu, sekarang kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan rematik. Apa sih itu rematik? Nah, masih bertanya-tanya kan Bu? Ibu kemarin tahunya cuma kesemutan aja kan ya Bu, sama nyeri sampai menjalar ke lengan atas ya Bu. Jadi rematik itu adalah gangguan berupa kekakuan, pembengkakan, nyeri, dan kemerahan pada daerah persendian dan jaringan di sekitarnya. Jadi rematik ini dia mengalami gangguan pada area persendian Ibu. Jadi area persendiannya itu mengalami kaku, bengkak, terus dia merasakan nyeri seperti gambar di atasnya ini ya Ibu. Nah ini jadi namanya sendi. Sendinya ini pertemuan antara dua tulang. Jadi kalau tulang ini bergesekan, jadi dia bisa menimbulkan rasa nyeri itu tadi Bu. Iya. Sendi juga ini mempunyai alat peredam beban. Jadi ketika kita berdiri itu dia bisa menyongkong berat badan kita. Kemudian biasanya nih orang-orang pada zaman dulu itu tuh masih mempercayai penyakit rematik itu penyakit yang karena dia suka mandi malam. Terus ada juga ya berkaitan dengan asam urat atau kolesterol ya Bu. Sebenarnya itu pengertian salah Bu. Jadi rematik itu disebabkan dia bisa timbul rasa nyeri, kaku, terus bengkak. Itu tuh karena terkena udara dingin atau udara malam. Jadi dia merasakan nyeri itu Bu, seperti gambar di samping nih. Benarkah mandi malam dapat menyebabkan rematik? Jadi menurut ahli kesehatan itu menjelaskan bahwa yang menyebabkan rematik ini adalah udara dingin dan air dingin. Jadi ini adalah faktor utama Ibu. Jadi sebenarnya mandi malam itu tidak apa-apa asalkan menggunakan air hangat Bu. Baik. Di sini ada faktor-faktor timbulnya rematik ya Bu. Ini ada umur. Nah, umur ini sekisar umur dari usia 18 tahun sampai usia 35 tahun Bu. Jadi Ibu sudah termasuk ya, kemarin umur Ibu 33 tahun. Terus di sini ada trauma Bu, jatuh terbentur nih. Misalkan pernah kecelakaan, ini juga bisa mempengaruhi. Terus ada keturunan nih. Mungkin di keluarga Ibu ada keturunan, tapi bukan dari orang tua, mungkin dari kakek nenek dari orang tua Ibu, atau sebelum-sebelumnya juga Bu. Terus kemudian ada juga kelainan bawaan pada tulang, ini juga bisa ya Bu mempengaruhi timbulnya rematik. Terus kegemukan Ibu. Jadi kegemukan ini bisa menyebabkan rematik karena dia terlalu banyak lemak, kemudian dia juga jarang berolahraga. Kalau orang-orang pada yang obesitas itu dia kan sulit untuk banyak bergerak Bu, karena berat badannya lebihan. Kemudian di sini ada tanda dan gejalanya yang seperti sudah saya sebutkan tadi, nyeri pada anggota gerak. Nih, ini ada contoh tulang pada jari-jari tangan ya Bu. Nah jadi ini yang normal ini dia sehat kayak gini ya Bu, putih-putih nih di area sendinya. Kalau yang dia mengalami rematik, jadi di area sendinya ini warnanya merah-merah kayak gini ya Bu. Kemudian dia menyebabkan juga kelemahan otot, jadi dia lemah ototnya. Terus mobilitas fisiknya itu terganggu dalam aktivitas sehari-harinya. Kemudian terjadi peradangan dan pembengkakan pada sendi. Nah, jadi yang merah-merah ini peradangan ya Bu. Kemudian dia menyebabkan timbulnya benjolan, kemudian bengkak. Terus terjadinya kekakuan sendi. Kemudian ada kejang dan kontraksi otot.
Terus gangguan fungsi, jadi sulit digerakkan ya Bu karena tadi terjadinya kekakuan sendi. Iya. Kemudian sendi berbunyi nih, kadang suka bunyi kertak-kertak, iya. Itu sudah tanda-tanda mengalami rematik. Terus sendi goyah itu juga Bu. Terus timbulnya perubahan bentuk nih, perubahan bentuknya seperti ini ya Bu. Nah, yang tidak boleh dilakukan nih pada orang penderita rematik, kerja berat Bu. Jadi kita itu tidak boleh kerja terlalu berat, apalagi aktivitas kita terlalu berat. Jadi misalkan di rumah itu banyak pekerjaan, kita cicil aja Bu, satu-satu dulu gitu, jangan sekaligus, nanti rematiknya bisa kambuh. Terus olahraga yang berat. Nah, jadi sebenarnya olahraga itu boleh Bu, tapi jangan yang terlalu sampai kayak senam yang menghentak-hentak, itu juga tidak boleh ya Bu. Karena dia bisa menyebabkan sendinya itu bergesekan. Di sini apa saja penanganan rematik? Nah, yang pertama itu bagi orang yang menderita obesitas atau kegemukan itu diwajibkan untuk menurunkan berat badan bagi yang kegemukan. Terus hindari makan jeroan Bu, karena makanan jeroan itu kan mengandung lemak itu tidak boleh. Kemudian daging merah itu tidak boleh. Terus yang terlalu manis itu juga tidak boleh, seperti gula, terlalu asin itu juga nggak boleh. Jadi harus bisa menyeimbangi Bu. 3 ada latihan gerak sendi pada pagi hari. Nah, sebenarnya olahraga tadi diperbolehkan, tapi pada pagi hari, dan itu juga tidak boleh ada gerakan yang sampai menghentak-hentakkan kaki atau tangan ya Bu. Kemudian yang keempat, hindari gerakan dengan hentakan yang keras. Nah, ini tadi ya Bu. Kemudian yang kelima ada kompres hangat. Nah, di saat nyeri itu kambuh, ibu juga bisa mengkompres dengan menggunakan air hangat. Kemudian yang keenam, mengatur keseimbangan istirahat dan aktivitas. Nah, jadi harus bisa menjadwal dalam seharinya itu kita banyak aktivitasnya, jadi kita juga harus bisa banyak istirahatnya juga Bu. Harus bisa mengatur jadwal istirahat dan aktivitasnya. Kemudian bisa dilakukan dengan latihan fisik. Nah, latihan fisik ini tidak terlalu energik ya Bu, yang santai-santai saja Bu. Terus kalau semisalkan dia terjadi rematiknya di punggung, kemudian di area-area di bahu, itu kan susah ya Bu kalau buat jalan berdiri itu, jadi harus menggunakan alat bantu seperti tongkat yang di sini ya Bu. Iya. Nah, yang 9 itu kalau misalkan rematiknya itu belum kunjung sembuh, sudah dilakukan kompres hangat, terus sudah dilakukan istirahat yang cukup, ibu bisa berobat langsung ke pelayanan kesehatan. Kemudian yang terakhir ini ada mengkonsumsi herbal untuk menjaga dan mengobati rematik secara alami Bu. Nah, jadi di sini ada kunyit dan lada hitam. Nah, ini ditumbuk sampai halus, kemudian direbus Bu. Nah, bisa diminum. Kemudian kalau jahe ini bisa juga diminum, bisa juga dioleskan di bagian area yang mengalami rematik. Terus teh hijau ini dioles, bisa diminum juga bisa Bu. Terus teh hijau ini juga bisa diminum. Bawang putih juga ini di blender juga bisa Bu. Kemudian disaring, kemudian diminum juga bisa. Terus yang kelima ini ada kayu manis Bu. Jadi kayu manis ini direbus Bu, habis itu disaring kemudian diminum. Itu bisa mengobati rematik secara alami. Baik Bu, materinya sekian dari saya. Apakah ada yang Ibu tanyakan? Berarti buat sembuh itu ada prosesnya juga ya? Iya. Harus ini pola hidup juga ya, yang ngikutin yang tadi kan? Yang cara penanganannya cara penanganannya ya. Iya, harus hidup sehat juga Bu, harus juga mengontrol makanan-makanan yang sehat, menghindari lemakan seperti jeroan tadi, terus daging merah. Boleh ikan Bu, kalau ikan boleh, itu bagus. Terus produk olahan susu itu juga nggak boleh Bu sebenarnya.
karena dia juga bisa meningkatkan lemak. Oh gitu. Iya. Ada Tapi lagi? rematik sama asam urat beda kan ya? Beda Bu, rematik sama asam urat. Ya, cukup. Cukup Bu. Iya. Baik Bu, sekian edukasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, tadi kan Ibu sudah mengikuti pendidikan kesehatan atau penyuluhan dari saya. Ini saya berikan brosurnya Ibu. Ini bisa baca-baca kembali lagi supaya Ibu bisa lebih paham lagi apa sih itu penyakit rematik dan cara penanganannya apa saja. Ibu juga bisa searching dari Google, itu banyak sekali Bu. Apalagi di YouTube senam untuk rematik itu ada Bu. Oh gitu. Iya Bu. Ini Bu. Ya, terima kasih. Iya Bu, sama-sama Bu.